kepada Bapak Samsul Aryadi dan juga kepada teman-teman yang semoga semuanya dalam keadaan sehat. Langsung saja untuk presentasi, izinkanlah saya sebagai moderator untuk memimpin acara pada pagi hari ini, yakni presentasi mata kuliah Ulumul Quran yang berjudul Malakatut Tafsir, atau yang kita disebut dengan kapasitas untuk menafsirkan Al-Quran. Terdiri dari tiga anggota, yaitu Safana Az-Zahra, Siti Roqayah, dan saya sendiri sama Kamila. Untuk memulai presentasi atau memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja untuk memulai materi pada pagi hari ini, saya dipersilakan kepada Safana Az-Zahra. Baik, yang pertama, hal-hal yang harus dikuasai agar bisa menafsirkan dengan benar. Kaidah-kaidah yang diperlukan para mufasir. Yang pertama, mengetahui tentang domir atau kata ganti. Pada dasarnya, domir diletakkan untuk mempersingkat perkataan. Ia berfungsi untuk menggantikan penyebutan kata-kata yang banyak dan menempati kata-kata itu secara sempurna, tanpa merubah makna yang dimaksud dan tanpa pengulangan. Contoh domir hum pada ayat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Telah menggantikan 20 kata. Jika kata-kata itu diungkapkan bukan dalam bentuk domir, yaitu kata-kata yang terdapat pada permulaan ayat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Teman-teman bisa lihat ya di Al-Quran, ayatnya panjang, namun disingkat dalam kata domir hum setelahnya. Setiap domir goib, kata ganti, orang pertama memerlukan tempat kembali atau penjelas, yaitu kata-kata yang digantikannya, dan menurut kaidah bahasa, tempat kembali itu harus mendahulunya. Yang kedua, ta'rif dan tankir atau isim ma'rifah dan nakiroh. Penggunaan isim ma'rifah ini mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya isim ma'rifah dengan isim domir atau kata ganti, baik domir mutakalim, mukhatab ataupun ghaib, ta'rif dengan alamiah atau dengan nama, ta'rif dengan isim isyarah, kata tunjuk, dan ta'rif dengan isim mausul. Penggunaan isim nakirah juga mempunyai beberapa fungsi, di antaranya untuk menunjukkan satu macam atau menunjukkan satu dan macam sekaligus, untuk membesarkan atau memuliakan keadaan, untuk menunjukkan arti banyak, untuk membesarkan dan menunjukkan banyak sekaligus, untuk meremehkan dan menyatakan sedikit. Yang ketiga, pengulangan kata benda atau isim. Apabila sebuah isim disebutkan 2 kali, maka dalam hal ini ada 4 kemungkinan. Kedua-duanya ma'rifah, kedua-duanya nakiroh. Yang pertama nakiroh, sedang yang kedua ma'rifah, dan ada juga yang pertama ma'rifah, sedang yang kedua nakiroh. Dan ini tuh memiliki fungsinya masing-masing gitu. Makanya kenapa seorang mufasir harus mengetahui juga pengulangan kata benda ini, biar tahu juga ini fungsinya buat apa punya tujuan yang sama atau enggak, kayak gitu. Nah, yang keempat, mufrad dan jamak.
Sebagian lafaz dalam Al-Quran dimufradkan untuk sesuatu makna tertentu dan dijamakan untuk sesuatu isyarat khusus. Lebih diutamakan jamak dari mufrad atau sebaliknya. Oleh karena itu, dalam Al-Quran sering dijumpai sebagian lafaz yang hanya dalam bentuk jamaknya. Dan ketika diperlukan bentuk mufradnya, maka yang digunakan adalah kata sinonimnya. Misalkan ada lafaz ulul albab. Nah, al-albab ini jarang bahkan nggak ada digunakan dalam bentuk mufradnya. Yang kelima, mengimbangi jama dengan jama atau dengan mufrad. Mengimbangi jama dengan jama terkadang dimaksudkan bahwa setiap satuan dari jama yang satu diimbangi dengan satuan jama yang lain. Adapun mengimbangi jama dengan mufrad, maka pada umumnya tidak dimaksudkan untuk menunjukkan keumuman mufrad tersebut, tapi kadang-kadang hal demikian dapat terjadi. Yang terakhir, pertanyaan dan jawaban. Pada dasarnya, jawaban itu harus sesuai dengan pertanyaan. Namun terkadang ia menyimpang dari apa yang dikehendaki pertanyaan. Hal ini untuk mengingatkan bahwa jawaban itulah yang seharusnya ditanyakan. Jawaban seperti ini disebut dengan uslub al-hakim. Seperti pertanyaan pada masa Nabi dikatakan yas'alunaka 'anil ahillah, tapi dijawabnya dengan hikmah, bukan dengan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Nah, yang seperti ini juga harus diketahui oleh para mufasir. Yang kedua ada syarat-syarat bagi mufasir. Ada akidah yang benar, bersih dari hawa nafsu, menafsirkan lebih dahulu Al-Quran dengan Al-Quran, mencari penafsiran dari sunnah, karena sunnah berfungsi sebagai pensyarah Quran dan penjelasnya. Apabila tidak didapatkan penafsiran dari sunnah, hendaklah meninjau pendapat para sahabat karena mereka itulah yang mengetahui tentang tafsir Al-Quran. Apabila tidak juga ditemukan penafsiran Al-Quran dari Al-Quran, sunnah maupun dalam pendapat sahabat, maka sebagian besar ulama dalam hal ini memeriksa pendapat para tabi'in. Yang kemudian pengetahuan bahasa Arab dengan segala cabangnya seperti ilmu nahwu, shorof, ilmu balaghah. Selanjutnya pengetahuan tentang pokok-pokok ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran seperti ilmu qiraah, ilmu tauhid, ilmu usul. Yang terakhir ada pemahaman yang cermat sehingga mufasir dapat mengukuhkan sesuatu makna atas yang lain atau menyimpulkan makna yang sejalan dengan nas-nas syariat. Jadi jangan sampai mufasir itu menafsirkan suatu ayat tapi dengan logikanya terlebih dahulu, padahal ada di dalam Al-Quran, ada dalam Sunnah dan perkataan para sahabat. Nah, itu tidak diperbolehkan. Tetapi harus mengutamakan Al-Quran dengan Al-Quran terlebih dahulu, dengan Sunnah, dengan pendapat para sahabat, kemudian pendapat para tabi'in. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salma Kamila. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu selanjutnya ada adab mufasir. Di antara adab mufasir itu pertama itu harus berniat baik dan bertujuan benar, karena amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi tergantung dia tuh kalau adab mufasir yang baik itu adalah yaitu ya menafsirkan kalam Allah itu sendiri, bukan karena menafsirkan karena ingin hal duniawi, itu tidak diperbolehkan ya. Lalu selanjutnya juga harus berakhlak berkarimah atau berakhlak dengan baik. Nah, kenapa? Karena mufasir itu seperti seorang pendidik yang didikannya itu tidak akan terpengaruh ke dalam jiwa tanpa ia menjadi panutan yang diikuti dalam hal akhlak dan perbuatan manusia. Jadi kalau mufasir itu baik, maka kita sebagai pembelajar, kita sebagai yang belajar dari yang belajar dari penafsirannya juga ingin berakhlak baik juga seperti beliau. Selanjutnya taat dan beramal. Jadi mufasir juga harus menjadi taat dan juga tidak sungkan untuk beramal. Lalu berlaku jujur dan teliti dalam penukilan, sehingga mufasir tidak berbicara atau menulis kecuali setelah menyelidiki apa yang diriwayatkannya.
Jadi harus jujur ya, karena menafsirkan itu kan menafsirkan kalam Allah, menafsirkan suatu kebenaran. Jadi harus jujur dan tidak boleh diubah-ubah kebenarannya. Gitu. Lalu tawadu dan lemah lembut. Lalu berjiwa mulia. Lalu vokal dalam menyampaikan kebenaran. Jadi harus jelas ya, vokal dalam menyampaikan kebenaran itu maksudnya ya udah mengatakan dengan sejelas-jelasnya gitu, dengan tidak menutupi kebenaran itu sendiri, lalu berpenampilan baik yang dapat menjadikannya berwibawa dan terhormat. Jadi selain harus tawadu, harus menjaga akhlak dan juga niat, tetapi penampilan juga berpengaruh juga. Lalu bersikap tenang dan juga mantap, lalu mendahulukan orang lain yang lebih utama darinya. Hendaklah seorang mufasir itu tidak gegabah untuk menafsirkan di hadapan orang yang lebih pandai pada waktu mereka masih hidup dan tidak pula merendahkan mereka yang sudah wafat. Lalu mempersiapkan dan menempuh langkah-langkah penafsiran secara baik. Jadi mempersiapkan dan menempuh langkah-langkah ini tergantung pada kemampuan yang dimiliki oleh para mufasir. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya itu ada proses dan upaya membangun kemampuan tersebut. Dari proses ini, Syahrur ini salah satu dari itu memberikan 6 langkah untuk memahaminya. Yaitu yang pertama, ada penguasaan bahasa Arab, ada memahami perbedaan antara pengertian al-inzal, al-tanzil, dan juga ada al-taktil. Nah, yang pertama, ada penguasaan bahasa Arab, yaitu dengan memperhatikan tidak taroduf. Jadi tidak taroduf itu kayak persamaan gitu nggak sih? Terus tapi mengenal sebaliknya, sebab itu merupakan media pengungkapan makna. Teks bahasa pasti terpahami selaras dengan kenyataan objektif atau secara deduktif bagi hal-hal yang gaib. Pentingnya memahami originalitas bahasa Arab yang meliputi bentuk fi'il dan kata kerja atau kata kerja. Kedua, yaitu memahami perbedaan antara perbedaan al-inzal, al-tanzil. Ini kayaknya kayak turunnya Al-Quran gitu. Terus juga ada perbedaan antara realitas objektif, al-tanzil, dan pengetahuan manusia mengenai hal tersebut atau al-inzal. Selanjutnya ada at-tartil, yaitu menggabungkan ayat-ayat yang tersebar dalam berbagai surat dan topik pembahasan yang sama untuk mendapatkan suatu pemahaman yang utuh. Kajian ini itu maksudnya sebagai upaya ilmiah objektif, sehingga dapat menghasilkan gagasan positif. Penerapan at-tartil ini terhadap tema penciptaan Adam, penciptaan alam, dan juga teori pengetahuan manusia. Contohnya, akan menjadi tema besar dan komprehensif dan menyeluruh jika antara yang satu dengan yang lainnya dipadukan menjadi satu rangkaian yang utuh. Next. Selanjutnya itu ada menjadi ta'diyah dan juga memahami rahasia. Awakil al-nujum. Itu maksudnya adalah membagi atau berbagi lagi atau menyatu. Jelaskan dengan tema besar Al-Quran. Nah, ta'diyah ini apa? Nah, itu proses lebih lanjut dari langkah tartil sebelumnya. Jadi tadi tartilnya kan kayak menggabungkan aspek-aspek yang sudah disebutkan. Lalu ta'dil ini lalu dieksplor lagi dengan kandungan Al-Quran yang hanya berhenti pada satu tema tanpa mengaitkan dan memadukan dengan tema-tema yang memiliki korelasi atau hubungan makna satu sama lainnya.
sehingga tidak dapat melahirkan satu rangkaian pemikiran yang utuh. Ya, selanjutnya, memahami rahasia mawaqi'an nujum yang merupakan salah satu kunci penting dalam memahami kandungan Alkitab. Langkah ini maksudnya itu sebagai pemisah antara ayat-ayat dalam mushaf dan tidak bermaksud menunjuk pada mawaqi'al nujum. Next. Ya, selanjutnya akan disampaikan kepada Ruqayyah. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya itu contohnya. Contohnya tafsir Quran surah An-Nisa ayat pertama yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari dirinya yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Surah An-Nisa mengajak agar senantiasa menjalin hubungan kasih sayang antara seluruh manusia. Karena itu, ayat ini walau turun di Madinah, yang biasanya panggilan ditunjukkan kepada orang yang beriman demi persatuan dan kesatuan, ayat ini mengajak seluruh manusia yang beriman dan yang tidak beriman. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam atau jenis yang sama. Tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara seorang manusia yang lain dan Allah menciptakan darinya, yakni dari diri yang satu itu pasangannya. Dan dari keduanya, yakni dari Adam dan istrinya atau dari laki-laki dan perempuan yang berpasangan itu, Allah memperkembangbiakkan laki-laki yang banyak dan perempuan pun demikian. Dan bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta dan pelihara pula hubungan silaturahmi. Jangan putuskan hubungan tersebut karena apapun yang terjadi, sesungguhnya Allah terus-menerus sebagaimana dipahami dari kata-kataan Maha mengawasi kamu. Perintahnya untuk bertakwa kepada Tuhanmu, Rabbakum, tidak menggunakan Allah untuk lebih mendorong semua manusia berbuat baik karena Tuhan yang memerintahkan ini adalah Rabb, yakni yang memelihara dan membimbing, serta agar manusia menghindari sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Tuhan yang mereka percayai sebagai pemelihara dan yang selalu menginginkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Di sisi lain, pemilihan kata itu membuktikan adanya hubungan manusia dan Tuhan yang tidak boleh diputus. Hubungan manusia dengannya itu sekaligus menuntut agar setiap orang senantiasa memelihara hubungan antara manusia dengan sesamanya. Ayat kedua yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu memakan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Setelah mengingatkan perlunya bertakwa kepada Allah dan memelihara hubungan silaturahim, ayat kedua dan ayat-ayat berikutnya berbicara tentang siapa yang harus dipelihara hak-haknya dalam rangka bertakwa kepada Allah dan memelihara hubungan rahim itu. Tentu saja, yang utama adalah yang paling lemah adalah anak yang belum dewasa yang telah meninggal ayahnya, yakni anak-anak yatim. Karena itu, yang pertama diingatkan adalah mereka. Ayat ini memerintahkan kepada wali dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, yakni peliharalah harta anak yang belum dewasa yang telah meninggal ayahnya.
yang berada dalam tangan kamu, atau berikanlah harta milik anak-anak yang tadinya yatim dan kini telah dewasa, dan jangan kamu dengan sengaja dan sungguh-sungguh menukar dengan mengambil harta anak yatim yang buruk, dan jangan kamu makan yang gunakan dan memanfaatkan secara tidak wajar harta mereka, didorong oleh keinginan menggabungkan bersama harta kamu. Sesungguhnya itu, yakni semua yang dilarang di atas adalah dosa dan kebinasaan yang besar. Ayat ketiga, setelah melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya, kini yang dilarang adalah berlaku aniaya terhadap pribadi anak yatim itu. Karena itu ditegaskannya bahwa, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu. Kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama 2, 3, atau 4, tetapi jangan lebih. Lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta dan perilaku lahiriah, bukan dalam hal cinta, bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahilah seorang saja, atau nikahilah hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu yakni menikah selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan. Dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka. Yang keempat, yang artinya, dan berikanlah mas kawin, mahar, kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Setelah memberi tuntunan menyangkut hak-hak anak yatim yang akan dinikahi, kini tuntunan beralih kepada wanita-wanita yang akan dinikahi. Memang, ketika itu hak-hak wanita baik yang yatim ataupun tidak seringkali diabaikan. Karena itu ayat ini berpesan kepada semua orang, khususnya para suami dan wali, yang sering mengambil mas kawin perempuan yang berada dalam perkawinannya. Berikanlah mas kawin, yakni mahar, kepada wanita-wanita yang akan kamu nikahi, baik mereka yatim ataupun bukan, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka, yakni wanita-wanita yang kalian nikahi itu, dengan senang hati tanpa paksaan dan penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh mas kawin itu, maka makanlah, yakni ambil dan gunakanlah pemberian itu sebagai pemberian yang sedap, lezat, tanpa mudarat lagi baik akibatnya. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Selanjutnya, kesimpulan. Tak semua orang bisa menafsirkan Al-Quran. Ia terlebih dahulu harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang ilmu tersebut dan ilmu-ilmu lain sebagai penunjang yang diperlukan dalam kadar yang dapat membantunya mencapai tingkat ahli dalam disiplin ilmu tersebut. Sehingga di saat memasuki detail permasalahannya, ia telah memiliki dengan lengkap kunci pemecahannya. Menurut Imam As-Suyuti, ada 15 syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang hendak menafsirkan Al-Quran. Ilmu bahasa Arab yang dengannya ia dapat mengetahui makna kosakata, ilmu nahwu karena makna dapat berubah akibat perubahan bentuk kata dapat mengakibatkan perbedaan makna. Pengetahuan yang istiqoq atau akar kata.
karena ia menentukan makna kata. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', ilmu qiraat, ilmu usuluddin, asbabun nuzul, nasikh mansukh, fikih, hadis-hadis Nabi, dan ilmu al-muhibbah. Menurut Muhammad Kunshab, syarat-syarat tersebut adalah bagi mereka yang akan tampil menafsirkan dengan seluruh ayat Al-Quran. Namun bagi mereka yang menafsirkan ayat-ayat astronomi saja, misalnya, tidaklah mutlak baginya mengetahui ilmu ushul fikih atau nasikh dan mansukh. Tetapi salah satu yang mutlak baginya adalah memiliki pengetahuan yang mumpuni menyangkut astronomi dan tentunya bahasa Arab. Ya, baik. Terima kasih banyak. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, saya izin bertanya. Makalah kan udah disebutkan kan kalau ada 15 syarat mufassir yang ditemukan sama Imam Suyuti. Apakah dari ke-15 syarat tersebut itu wajib dimiliki oleh setiap orang yang hendak menafsirkan Al-Quran gitu? Syukran. Saya izin bertanya, hal apa sajakah yang harus diperhatikan oleh seorang mufasir? Terima kasih. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Jika belum ada, saya akan menjawab pertanyaan dari Ukhti Lutfiah dulu. Jadi tadi ditanyakan bahwa apa saja yang harus diperhatikan dan dipelihara oleh seorang mufasir. Jadi pertama itu untuk jangan sampai pembahasan-pembahasan ilmiah itu atau tentang ilmunya. Ilmu saya pembahasan tentang ilmunya itu kayak ilmu umum gitu. Itu jangan sampai kita memalingkan dari maksud pokok mempelajari Al-Quran, yaitu mempelajari petunjuk dan pengajaran. Kalau kita terlalu berlebih-lebihan dalam membicarakan ilmu-ilmu atau bahasa dan ilmu-ilmu umum, maka kadang-kadang berbalik keadaan dari yang dimaksudkan dan tafsir kita itu tidak menjadi tafsir lagi. Bahkan telah merupakan kayak kitab ilmu, bukan lagi kitab tafsir. Jadi dalam menafsirkan suatu pembahasan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu umum itu jangan sampai kita melebih-lebihkan ilmu itu gitu. Jadi sekedar saja lalu kita menafsirkan dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan ilmu tafsir yang baik gitu. Sebagaimana yang pernah dikatakan terhadap tafsir Tontawi ini contohnya, yaitu laqad hawa haza at-tafsir kulla syai'in ila at-tafsir. Ini artinya demi Allah sesungguhnya tafsir ini meliputi segala macam perkara terkecuali tafsir. Nah, selanjutnya hendaklah itu kita juga memperhatikan keadaan masa dan masyarakat. Jadi jangan asal-asal kita menafsirkan tanpa mengetahui kondisi masyarakat. Nah, karena pembahasan-pembahasan yang mengenai ilmu umum itu kadang itu emang diperlukan kan, yaitu
apabila kita perlu mensyarahkan Al-Quran dengan ilmu-ilmu itu, atau apabila kita menghadapi golongan yang sangat tertarik hatinya kepada ilmu baru. Nah, pada itu kadang pembahasan tersebut merupakan bencana, yaitu apabila kita menghadapi golongan-golongan yang tidak dapat memahami ilmu-ilmu tersebut. Nah, jadi kalau kita menafsirkan Al-Quran itu dan juga mengajarkan kepada masyarakat, kita harus tahu gitu kondisi masyarakat pada saat itu seperti apa gitu. Apakah masyarakatnya awam, atau masyarakatnya itu setengah awam, atau masyarakatnya itu mudah mudah paham gitu, harus dilihat gitu kan. Jadi seperti itu. Mungkin yang lain bisa ditambahkan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Umnya, apakah 15 syarat mufasir yang dikemukakan ASU itu wajib dimiliki oleh setiap orang yang ingin menafsirkan Al-Quran. Nah, terkait 15 syarat ini, Pak Quraisyab itu memberikan 4 komentar. Yang pertama, syarat-syarat tersebut, yaitu syarat-syarat yang 15 itu, ditunjukkan kepada orang yang akan tampil mengemukakan pendapat yang baru berdasarkan analisanya menyangkut tafsir ayat-ayat. Bukannya bagi yang tampil menyampaikan pendapat mufasir yang selama ini telah dikemukakan oleh pakar tafsir. Misalnya, seorang mufasir ingin mengemukakan pendapatnya, udah dijelasin nih, tafsir dengan Al-Quran dari sunnah dan dari sahabat yang gitu-gitunya, terus dia ingin juga berpendapat gitu. Nah, maka 15 syarat ini diwajibkan baginya. Tapi bagi seseorang yang cuman mengutip dari ulama satu, terus ulama lain, maka itu tidak wajib memiliki 15 syarat tersebut. Yang kedua, syarat-syarat tersebut adalah bagi mereka yang akan tampil menafsirkan seluruh ayat Al-Quran. Namun bagi mereka yang hanya misalkan ingin menafsirkan tentang bagaimana manusia pertama kali dari rahim, terus kemudian melahirkan, ibu yang menyusui atau ibu yang mengandung, maka tidaklah wajib memiliki 15 syarat tersebut. Namun ia harus memiliki keilmuan tentang apa yang ia akan bahas dan keilmuan mengenai bahasa Arabnya saja. Ya, komentar yang ketiga, sebagian dari syarat-syarat yang dikemukakan di atas, yang 15 syarat itu menurut Pak Quraish Shihab, harus direvisi dan diberi pemaknaan yang berbeda, seperti syarat lurusnya akidah penafsir. Syarat ini menjadikan penafsir orientalis atau non-muslim tidak dapat diterima. Tetapi bila syarat itu diganti dengan kalimat objektivitas, maka siapapun yang objektif, ia berpotensi memiliki atau memahami ayat-ayat Al-Quran dengan baik selama syarat minimal telah dimilikinya. Misalkan ada seorang musyrik ingin menafsirkan Al-Quran, maka menurutnya ini boleh gitu, asalkan objektif, tidak menyesatkan. Nah, ini tuh berdasarkan Quran Surat At-Taubah ayat 6, yang artinya jika seseorang di antara orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarlah ia ke tempat yang aman baginya, itu karena mereka tidak mengetahui kebenaran. Nah, ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang musyrik yang mendengar firman-firman Allah berpotensi untuk mengetahui kebenaran melalui Al-Quran. Kendati ketika mendengarnya, hatinya masih mengidap kemusyrikan. Yang dibutuhkan darinya adalah sikap tidak memusuhi Islam dalam arti sikap objektif. Dan tentunya di samping itu adalah pengetahuan bahasa Arab yang memang amat diketahui oleh kaum musyrik Mekah pada saat Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, untuk masa kini adalah pengetahuan tentang syarat yang diperlukan. Komentar yang terakhir yaitu diperlukan adanya penambahan syarat, yaitu pengetahuan tentang objek uraian ayat. Seseorang tidak mungkin akan memahami dengan baik ayat-ayat yang berbicara misalnya tentang embriologi atau ekonomi, jika ia tidak memiliki latar belakang pengetahuan yang memadai menyangkut disiplin ilmu-ilmu tersebut. Jadi ia pengen bahas ekonomi, tapi sebenarnya ia tidak mumpuni di bidang ekonomi, maka sebaiknya jangan asal-asalan menafsirkan. Mungkin segitu Umnia.
Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Jika sudah tidak ada, kita tutup ya. Baik, untuk mengakhiri sesi presentasi pada pagi hari ini, memang kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator dan juga kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, bisa on cam dulu sebentar. Ya, udah teman-teman.